baitihi ajma'in wa ila musannif hadil kitab wa muqaddibil hadil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fit dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi rabbil alamin. Faslun, adapun ini itu ada suatu fasol fi nawaqidil wudu'i, di dalam perkara-perkara yang merusak wudu. Itu yang dinamakan aidon juga bi asbabil hadasi, dengan sebab-sebab terjadi hadas kecil, artinya yang membatalkan wudu. Nah, itu ya. Ini usahakan nanti hafal, khususnya Pak Imam, Pak Pegawai Syara. Nah, jangan sampai tidak hafal. Jadi nanti seperti Pak Tobek tadi, Pak, apa tuh minyakan rambut ya Pak Tobek ya, nanti batal pondak kalau sudah wudhu. Nah ya, nanti ada pondak di sini ya, usahakan nanti dihafalin betul-betul. Nah, artinya kalau kita tahu ini nanti berarti yang cuman batalin, kalau tidak terjadi ini berarti tidak batal. Nah, itu gitu ya. Ini termasuk perkara penting, usahakan termasuk perkara pokok yang usahakan kita hafal, rumus istilahnya ya. Rumus dalam wudhu termasuknya. Kemarin rumus pertama yaitu rukun, nah, penentu sah dan tidaknya wudhu. Nah, ada 6 kemarin itu. Kalau 6 kemarin itu benar ya berarti wudhunya sah. Nah, sah atau tidak Pak wudhunya? Nah, diingat-ingat yang 6 kemarin itu. Kalau 6 kemarin itu benar ya berarti sah. Nah, baru ini yang batal podak wudhunya. Nah, kalau sudah punya wudhu, wudhunya batal podak. Nah, gitu ya. Waladhi, adapun perkara yang kudu, yang menjadi batal, betulu artinya batal apa al wudhu itu sitatu asya'a, ada 6 perkara. Cuman 6 Pak Topik ya. 6 inilah nanti yang batalin wudhu. Selain 6 ini berarti wudhunya tidak batal ya. Yang akadua, adapun yang pertama itu segala sesuatu apapun itu kharaja yang keluar min ahadis sabila, ini dari salah satu 2 jalan. 2 jalan di mana sih Pak? Apa jalan mata gual? Enggak. Ayil kubuli artinya jalan depan yang untuk kencing, waduburi dan jalan belakang. Min mutawadiin, dari orang yang wudhu, hayyin yang hidup, wadihin yang jelas. Jadi yang batal itu yang hidup. Jadi andaikan keluar sesuatu dari tempat kencing atau tempat berak, apapun itu menjadi wudhu kita batal. Nanti kecuali mani ya. Nah, kecuali mani itu tidak batal. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, itu nanti ada ya. Dulu saya dimarahin orang, mosok keluar mani nggak batal wudhunya. Loh, apa? Oh, nggak apa-apa, nggak najis, nggak termasuk najis, kecuali maninya anjing dan babi kemarin loh ya. Nah, diingat-ingat itu. Mani tersentuh tidak batal karena mani tidak termasuk najis, makanya nanti tidak termasuk membatalkan wudhu. Terima ya enggak batal wudhunya, enggak terima ya ora batal wudhuke nggih. Nah, cuman nanti wajib mandi gitu. Status hadasnya naik gitu maksudnya ya. Kadang enggak terima, tulisannya gitu kok. Jadi untuk yang hidup, kalau yang mati sudah diwuduin kok keluar lagi perut gitu umpama ya tetap tidak batal wudhunya, tidak perlu diulangi wudhunya kalau orang mati ya itu. Mu'tadan, baik itu umum karena adanya apa al khariju, sesuatu yang keluar
kabaulin seperti kencing, wa ghaitin dan kotoran, au nadiron atau aneh atau langka, baik yang keluar itu umum ataupun langka. Umpama gitu kebetulan berak kok yang keluar emas delondong umpama gitu, itu wudhunya tetap batal walaupun yang keluar emas. Nah, baru yang dibahas sesuatu yang keluar itu bukan sesuatu yang najis, tapi sesuatu yang terkena najis, nanti bisa disucikan, niat membersihkan najis terus dijual. Oh itu umpama kok berak kok emas gitu loh ya, tapi wudhunya tetap batal. Kok ada yang keluar dari tempat kencing maupun tempat berak, wudhunya batal ya itu. Nah, baik umum maupun tidak umum. Nah, itu ya. Contoh nggak umum, kadamin seperti darah, wakhaso dan kerikil. Najisan baik itu najis kahadil amsilati seperti inilah contoh-contoh, autohiron atau suci, kadudin seperti belatung. Kemarin ada yang tanya ya, Pak teraso tuh dari belakang tuh ada ulat keluar, wudhunya batal gitu ya. Illal maniya, kecuali mani. Kalau mani wudhunya tidak batal. Jangan dibantah-bantah lagi, di sini kecuali mani nggak batal kok ya. Nah, jadi wudhunya nggak batal, tetapi status hadasnya menjadi naik. Yang asalnya hadas kecil jadi hadas besar, gitu ya. Jadi jangan nyalain Pak Ustadznya lagi, tulisannya begitu ya. Min mutawadiin dari orang yang wudhu, atau kadutin bihtilam, min mutawadiin dari orang yang wudhu. Mungkinin, mana nih tadi? Yang memungkinkan apa makadu minal arti. Loh, kok ini ya? Itu betul. Bihtilamin sebab ikhtilam mimpi, ya kan? Min mutawadiin dari orang yang wudhu, mungkinin yang tetap apa makadu tempat duduknya minal arti dari bumi, fala yang kudu maka tidak rusak apa wudhu, tidak batal. Wal miskilu dan orang yang miskil itu bagaimana sih? Orang yang oleh Allah kebetulan dikasih alat kelamin double, itu namanya miskil. Ada Pak begitu, ya tulisannya ada ya berarti ada, alatnya duo, ya, bonus. Umpama kok ada begitu, tulisannya ada kok gitu ya. Saya sih belum pernah nengok, cuman tulisan di kitabnya ada, berarti Allah ciptakan begitu ya. Innama yang kudu semestinya batal apa wudhunya bil khoriji dengan sesuatu yang keluar min farjaihi dari kedua alat kelaminnya, jami'an yang muanya. Kalau alat kelaminnya dua, maka andaikan cuma salah satu yang keluar sesuatu maka tidak batal wudhunya ya. Jadi apa yang menyebabkan wudhu kita batal? Yang pertama, apapun itu yang keluar dari jalan depan maupun belakang, apapun itu kecuali mani. Kalau yang keluar mani maka hadas kecilnya tidak batal, tetapi status hadasnya naik menjadi hadas besar. Itu begitu, bukan wajib wudhu lagi tapi wajib mandi, yaitu begitu hukumnya. Itu yang pertama. Wasani dan adapun yang kedua itu an-naumu tidur ala ghairu hayatin ala ghairu hayatil mutamakkini atas keadaan yang tidak tetap. Tidurnya tidak sambil duduk. Nah, maksudnya gitu. Wa fi ba'di nuskil matani dan di sebagian redaksi kitab matan ziyadatun ada tambahan minal ardi dari bumi bimak'adihi di tempat duduknya. Wal ardi dan dimaksud bumi itu laisa tidak ada apa bumi itu biqayyidin yang khusus, maksud bukan kok tanah gitu ndak, pokoknya tempat duduk gitu ya. Tidur kok orang sudah wudhu kok tertidur sengaja ataupun tidak dan keadaan tidurnya tidak sambil duduk maka wudhunya batal.
Ngantuk Pak, nggak batal kalau ngantuk. Nah bedanya ngantuk dengan tidur apa Pak? Bedanya ngantuk dengan tidur, kalau ngantuk itu masih denger dikit-dikit. Alayo, alaida. Nah itu ngantuk. Tapi kalau sudah hilang kesadaran sama sekali, bahkan sudah mimpi ya kan. Nah, duduknya di masjid sini, mimpinya di trona, ngomong kan, yuk batal ya. Jam tos, Walal mu'alif rahimahullah. Ya duduknya di masjid ini, mimpinya ketemuan sama jando, nah, batal wudhunya. Wa kharaja, dan berbeda bil mutamakini dengan tempat yang tetap apa ma keadaan. Launama jika tidur siapa seseorang qaidan dalam keadaan berdiri, qaidan duduk ya, ghairu mutamakinin yang tidak tetap. Au nama atau tidur qaiman dalam keadaan berdiri, au ala qafahu atau tidur telentang. Walau mutamakinan, walaupun diem atau tetap atau tidak bergerak. Jadi yang dihukumi tidak batal tidur itu yaitu ketika tidak berubah sedikit pun dari tempat duduknya. Selain itu, walaupun diem tidak bergerak, tidur sambil tegak umpama, tidur sambil baring, walaupun tidak bergerak-gerak, wong sambil ya tetap batal gitu ya itu. Walaupun tidak bergerak-gerak. Jadi yang nomor 2 yang menjadikan wudhu kita batal adalah tidur itu. Walaupun nanti ada beberapa madhab atau madhab ya, ada yang mengatakan tidak batal, tapi kalau di madhab Syafi'i batal wudhunya ya itu. Wasali sudah yang ketiga, ingat-ingat itu ya, 1 keluarnya sesuatu dari jalan depan dan belakang, 2 tidur. Nomor 3 wasalisu, dan adapun nomor 3 itu zawalul akli, hilangnya akal. Ai al-gholabati, artinya yang mengalahkan alaihi kepada akal. Bisukrin, baik sebab mabuk, au marodin atau sakit, contohnya sampai pingsan, au jununin atau gila, au akmain atau gila babi atau epilepsi, kan? Gila babi ya, bahasa kita Jawa ayan, au ghairu dzalika atau selain itu. Jadi apapun itu yang menghilangkan akal itu menjadikan wudhu kita batal, gitu ya. Jadi kalau di kitab lain tidur itu dimasukkan ke sini hilang akal. Nah, kalau di sini dipisah, gitu ya. Jadi hilang akal sebab mabuk atau sebab pingsan atau sakit atau panas tinggi umpama ya, sehingga yang kerenyom itu kerenyom, demam tinggi itu, atau gila babi atau ayan, wagero dalika, dan selain itu salah satunya ini ya, sebagian ulama mengatakan termasuk batal itu kaget. Kita lagi di sini sholat Jumat, wah ada mobil lewat meletus banyo tawur, wah kok kita nah itu kata para ulama termasuk hilang akal. Nah, terserah nanti Pak Kadus apa Pak Imamnya keputusannya. Di sini kaget tadi termasuk hilang akal pondak. Nah ya, kalau kata Pak imamnya, wah kita hilang akal, kita ulangi sholatnya, ya diulangi. Itu termasuk salah satu yang digolongkan hilang akal adalah kaget. Nah, lagi sholat ngomong, ada ban meletus tembur, akhirnya kan kan gitu. Nah itu ya termasuk wudhunya batal itu ya. Nah jadi keluarnya sesuatu dari jalan depan dan belakang, tidur, yang ketiga hilang akal sebab mabuk, sebab sakit, sebab gila, sebab ayan, atau termasuklah di beberapa pendapat ulama kaget. Nah itu ya, termasuklah itu apa bahasa sekarang tuh apa kesurupan, andekan ya kan, andekan. Walaupun punya wudhu, katanya kalau kesurupan atau apa, nah, maka wudhunya batal ya.
Waduh, yang ngaku-ngaku jadi wali segala macam, serah pokoknya itu wudunya batal. Nah, itu ya. Itu yang nomor 3, hilang akal. Warabiu, dan adapun yang nomor 4 itu lamsu rajuli, menyentuhnya laki-laki almar'ata kepada perempuan al ajnabiyata yang lain, artinya bukan muhrim. Ai ghairu muharramin, artinya yang bukan muhrimnya. Walau maitatan, walaupun yang disentuh itu mayit. Pak Topik sudah wudhu. Nah, sudah wudhu maksudnya nanti ngurus mayat ini kebetulan. Maksudnya itu biar nggak usah wudhu lagi, nanti kalau nyolatin ternyata ada mayat yang nggak ada yang mau nutup auratnya. Nah, Pak Topik nutupnya tersentuh tangannya tanpa penghalang, maka wudhunya Pak Topik batal. Yang hidup yang batal, yang mati tidak batal. Jangan nyaro-nyaroi mayit ya. Biasanya, oh jangan disentuh, batal. Nah, nggak ada lagi. Kalau sudah mati itu tidak ada hukum batal lagi. Kalau sudah dimandiin, ya tidak ada hukum junub lagi. Itu ya. Ini contoh, ada mayit sudah dimandiin. Nah, kebetulan mayitnya cantik, ya kan? Lakinya gituin lagi, umpama sudah dimandiin, nggak wajib lagi dimandiin itu yang wajib mandi yang hidup baik. Nah, wajib mandinya cuma sekali, andai kan gitu loh ya. Masa ada Pak, loh hukumnya begitu kok. Kan sering dengar cerita, ya kan, orang maling apa tuh, kapan ya kan digituin. Nah, ada cerita-cerita itu. Nah ya itu contoh begini, terkadang kan ada orang tua kita meninggal, mungkin ponaannya atau apa, entah masih muhrim tak tidak ya kan. Nah, anak pengen nyiumnya kayak apa, nah itu tidak menjadikan mayat itu wudhunya batal gitu maksudnya. Gak usah dilarang-larang. Cuman saya kadang ya gedeg juga, waktu hidup gak mau nyium, gak mau datang, gak mau baik sama dia, ketika mati ucap-ucap. Nah, sebenarnya nggak etis juga, tapi ya terserah lah kan gitu. Intinya di sini maksudnya itu mayat itu tidak menjadi batal ketika tersentuh orang yang bukan muhrimnya. Itu ya. Yang batal yang hidup. Jadi walau maitatan maksudnya di sini yang hidup kok punya wudhu tersentuh perempuan, mayat perempuan tanpa penghalang, maka hukumnya batal yang bukan muhrimnya. Contoh umpama suaminya ya kan gitu. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud birojuli dengan laki-laki, wal mar'ati dan perempuan, itu dakarun laki-laki, wa ungsa dan perempuan, baligon yang sudah sampai hadus sahwati kepada batas sahwat, urfan di dalam umumnya. Nah itu ya, batas umumnya. Namun dalam fikih umurnya berapa Pak? Yang ijma umur 7 tahun. Perempuan umur 7 tahun, maka tersentuh kita laki-laki batal wudhunya. Ya, kita nyentuh anak perempuan yang sudah umur 7 tahun, ijma batal wudhunya. Ijma ulama itu. Kalau umur 6 tahun Pak, ada yang mengatakan batal, ada yang belum. Kalau umur 5 tahun belum batal. Nah ya, yang sudah mulai menjadi batal yaitu umur anak perempuan umur 7 tahun. Kalau sudah 9 tahun, 29 tahun ya lebih batal, jangan disentuh-sentuh ya. Kalau mu'allif rahimahullah. Apalagi umur 7 tahun. Ya itu. Karena kenapa kok begitu, dalam penelitian ya, anak perempuan umur 7 tahun itu sudah bisa hamil. Anak perempuan umur 7 tahun, 5, 6, 7 tahun itu sudah bisa hamil, itu dalam penelitian. Nah itu ya, qala al-mu'allif rahimahullah. Makanya batas syahwat yang dimaksud di situ adalah umur 7 tahun. Itu kalau orang yang otaknya mesum 7 tahun itu sudah apa loh? Sudah aneh-aneh loh pikirannya. Nah itu. Atau orang begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah.
Wal muradu dan ada yang dimaksud bil muharrami dengan muhrim, yaitu man orang-orang haroma yang haram apa nikahuha menikahi perempuan tersebut. Di ajli nasabin baik sebab nasab au rodoin atau susuan au musoharotin atau hubungan akad mertua. Nah itu ya. Jadi baik sebab nasab, sebab susuan maupun sebab hubungan mertua. Sebab nasab kemarin ada 7. Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi perempuan dari paman, bibi perempuan dari ibu, terus anaknya saudara laki-laki, anaknya saudara perempuan. Itu yang nasab kemarin ya. Terus kalau susuan sama dengan itu, yaitu ibu susu. Batas susuan kemarin syaratnya 2, yang disusui kurang dari 2 tahun. Kalau macam Pak Sekdes itu nggak apa-apa, nggak saudara susuan, mau nyusu gitu ya, umurnya lebih 2 tahun, nyusunya harus ada 5 kali puas. Nah, itu syarat namanya ibu susu. Nah, kalau kok nggak lewat dari 2 tahun bukan ibu susu, tapi memang nyusu Pak Kadus, nyusu. Nah, itu beda, bukan ibu susu tapi nyusu. Sebab musyawarah kemarin, ibunya istri, istrinya anak, anaknya istri, terus apa kemarin? Istrinya bapak. Nah, itu kemarin. Istrinya bapak, terus ibunya istri, istrinya anak, terus anaknya istri. Gitu ya. Anaknya istri berarti anak tiri ya. Ibunya istri berarti mertua, istrinya bapak berarti ibu tiri, terus yang satu tadi anak tiri tadi sudah, istrinya anak menantu. Nah gitu ya, menantu, mertua, anak tiri, ibu tiri. Nah, anak tiri, ibu tiri, mertua, terus mantu. Nah 4 itu sebab musyawarah namanya ya itu. Kalau mu'alif rahimahullah itu yang tidak membatalin wudhu, haram dinikah. Yang seterusnya mana tadi? Oh ini masih ya. Min ghairi khailin, dengan tanpa penghalang, artinya langsung kulit sama kulit. Kulit sama kulit. Yakhruju berbeda, maka adaan hukum laukana jika ada hunaka di sana tempat apa khailun penghalang. Falana kodo, maka hukumnya tidak batal apa wudhu hina idin ketika ada penghalang antara laki-laki dan perempuan tersentuh yang ada penghalang tadi. Itu yang nomor 4. Ingat-ingat tadi, pertama yang batalin wudhu yaitu segala sesuatu yang keluar dari jalan depan maupun belakang, apapun itu kecuali mani. Yang kedua tidur, yang ketiga hilang akal, yang keempat tersentuh laki-laki dan perempuan yang yang bukan muhrim tanpa penghalang. Yang nomor 5, wal khamisu, dan adapun yang nomor 5, adapun yang nomor 5, sebenarnya cuma 5 ya, itu akhir nawakidi, akhir daripada perusak wudhu, yaitu apa? Rupanya maskul farjil adami, menyentuh alat kelaminnya anak Adam, bibatinil kafi, dengan dalemannya epek-epek. Ini yang awal lembut ini, telapak tangan ya. Dalemannya telapak tangan. Min nafsihi, baik punyanya sendiri. Punya sendiri. Nggak boleh, jangan untuk mainan ya. Orang lain suruh mainin. Wa ghairihi, ataupun punya orang lain. Ya. Punya sendiri ya nggak batal. Nyentuh punya orang lain ya batal. Nah itu diingat-ingat ini. Dakaron, baik punyanya laki-laki, au ungsa, atau punyanya perempuan, sogiran, baik punyanya anak kecil, au kabiron, atau punyanya orang dewasa, hayyan, baik punyanya orang hidup, au maitan, atau punyanya orang mati. Punya sendiri atau punya orang lain, terus punyanya laki-laki atau punyanya perempuan,
baik punyanya anak kecil maupun punyanya orang dewasa, baik punyanya orang hidup ataupun orang mati, kalau tersentuh tanpa penghalang dan yang tersentuh ini telapak tangan, maka wudhunya batal. Nah, pakai sikut kata Pak Sekdes, boleh silakan kalau udah digoco. Sakit ya katanya Pak, sikut itu ya. Ini Pak, pokok batas yang putih ini. Nah, batas yang putih ini ya. Kalau kepengen tidak batal Pak Topik gini, ini Pak. Ini digenggam ya kan? Nah ini yang, nah itu ya, itu caranya begitu. Yang batal cuman ini ya, cuman ini, ya, yang dalam ini ya. Punya sendiri atau punya orang lain, punya anak kecil atau punya orang dewasa, punya orang hidup ataupun mati, tetap hukumnya wudhunya batal. Itu cara begitu. Ya maksudnya kan disarung wae lho Bang. Nggak usah ke dalam nian kan gitu. Gak penasaran nian. Anak kecil contoh umpama kita nyebokin anak kita ya, istinjain anak kita. Nah, itu tetap wudhunya batal. Pak pakai sarung tangan yang plastik itu ya nggak batal ya kan, itu nggak batal. Yang penting jangan langsung dan yang ini. Nah itu makanya kadang orang kan bingung, Pak mosok orang mandi dia wudhunya nggak batal. Ini dalilnya, kalau dia kusukannya pakai sarung tangan atau yang ini untuk ngusuk-ngusuk kan tidak batal. Wong yang menjadikan batal ketika mandi kan salah satunya cuma nyentuh itu telapak tangan ya. Sekarang nggak heran lagi ya kalau orang mandi kok disunahkan wudhu. Nah umpama itu salah satunya ini, apa nggak batal nanti wudhunya ketika mandi? Nah berarti kalau kusukannya pakai sarung tangan atau plastik itu dokter itu kan nggak batal, atau nggak pakai itulah, pakai ini, nah dari belakangnya kan nggak batal, atau mungkin ya itunya nggak usah dipegang kan, itu caranya begitu. Nggak seru Pak kalau nggak pegang umpama ya kan, jagoku katanya kan itu, senjataku gitu. Walau mu'alif rahim. Nah itu memang begitu ya. Ini yang terakhir ini, yang nomor 6 itu ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Ini yang nomor 6 ya. Ini ada yang mengatakan itu batal, ada yang mengatakan tidak batal. Yang nomor 6, oh mana nih tadi? Oh sudah ya. Fi batinus silmatani wa kada qalu wa masuk khalqati duburihi, dan menyentuh lubang dubur. Ini yang ada yang mengatakan batal, ada yang enggak ya. Al-adami yang anak Adam, yang kudu maka batal apa wudhu alal qauli atas hukumnya Imam Asy-Syafi'i al-jadidi yang baru. Wa alal qadimi atas hukum yang dulu, maksudnya ketika beliau masih di Irak, lah yang kudu tidak batal apa wudhu, yang kudu tidak batal apa masalah khalqati, menyentuh lubang dubur. Wal muradu, dan ada pun yang dimaksud biha dengan lubang dubur itu al mutalaqah, yang bertemu, al mufadu yang bulat, wa bi batinil kafi, dan juga kata-kata dengan batinul kafi itu ar-rohatu yang terasa ma'abutunil asobi beserta pucuknya jari-jari. Tadi yang diterangkan nih ya, yang putih ini loh. Nah, itu yang batalin ketika nyentuh tadi. Wa kharaja, dan berbeda bibatinil kafi dengan daleman atau telapak tangan, apa dohiruhu belakangnya, wa kharfuhu dan pucuknya, wa ru'usil asobi dan pucuk jari-jari, wa ma baina, dan antara itu falanang kudo maka tidak rusak apa wudhu bidalika dengan itu semua. Ai ba'da takhamuli, artinya setelah tersentuh, al-yasiru yang sedikit. Jadi yang batalin wudhu yang terakhir ini tidak termasuk menurut sebagian para ulama. Walaupun kok enggak ijma itu batal, ya jangan diutak-utak lubang itu. Nah itu ya, diutak-utak terus pengen enggak batal, kurang kerjaan. Jadi ini rumusnya, yang batalin wudhu ada, anggaplah 5 sekarang ya. Nah, 5. Yang pertama,
apapun itu yang keluar dari jalan depan maupun belakang, apapun itu kecuali mani. Ben set atau apa kremi bahasa orang Jawa ya, tetap batal. Yang kedua tidur. Yang ketiga hilang akal. Yang keempat tersentuh laki-laki dan perempuan tanpa penghalang yang bukan muhrimnya. Yang terakhir menyentuh alat kelamin dengan telapak tangan. Cuman itu. Berarti selain limo itu wudhunya tidak batal. Termasuklah kata Pak Imam tadi, sudah wudhu Pak pakai minyak rambut batal enggak? Karena enggak ada berarti enggak batal Pak. Ya, yang batalin cuman limo itu. Selain limo itu berarti wudhunya tidak batal. Ya, itu dikunci, diinget-inget. Enggak, rambutnya enggak, ya. Yang batal yang bukan rambut. Ya Bapak ya. Kalau rambutnya umpama dikuncrit umpama kan, nah, terserah, tapi nggak batal. Yang batal itunya ya. Itulah yang merusak atau membatalkan wudhu. Selain itu tidak batal. Mujibul ghusli fasol yang menyebabkan wajib mandi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.